Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menunjukkan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, terus bersyukur atas anugerahnya yang selalu baru dalam hidup kita. Dan sudah sepantasnya kita sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya datang bersyukur di hadiratnya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Biar menjadi kerinduan kami bersama untuk datang temukan kasih-Mu, untuk datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan.
puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus.
kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku
kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya. Yang percaya di dalam Tuhan ada pertolongan, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kami. Ada kemenangan, jawaban-jawaban doa. Kami rasakan ada Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada tempat yang terindah selain di hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Sebab di hadirat-Mu ada ketenangan, ada sukacita, ada pengharapan. Dan itu kami dapatkan saat kami menyembah Engkau. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Iin akan berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir Tuhan. Kami tahu pagi hari ini pun juga Tuhan, Engkau sementara mengarahkan mata-Mu kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Sesungguhnya Engkau sementara menanti-nantikan kami datang berseru kepadamu Tuhan. Engkau tempat jawaban dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, karena tidak ada tempat yang aman buat kami menaikkan permohonan kami, berseru kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa, membawa hidup kami, umat-umat-Mu Tuhan, hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka. Mari Engkau lawati umat-umat-Mu, baik yang ada di Efrata maupun yang ada di Hermon Tuhan. Mari lawati mereka Tuhan, nyatakan pertolongan dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami Engkau secara pribadi lewat jawaban-jawaban dan pertolongan-Mu. Mereka semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan diri-Mu, nyatakan kasih-Mu, mujizat-Mu dalam hidup mereka Tuhan, bahwa mereka semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Kami bawa juga hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, baik yang ada di Efrata maupun di Hermon Tuhan. Mari Bapa, nyatakan kekuatan-Mu, hikmat-Mu menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Handoyo Lim Tuhan, bahkan juga dengan Ibu Trivena Tuhan sebagai gembala yang menolong di tempat ini Tuhan, menggembalakan umat-umat-Mu. Biar hikmat Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan selalu menyertai hamba-hamba-Mu ini dalam mengembalakan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kesatuan hati ada di tempat ini. Roh Tuhan yang memimpin, mengarahkan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan itu adalah yang dari Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengarahkan Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah apa yang dikerjakan, bahkan Tuhan pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, ada di semua di bawah urapan kuat kuasa-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang direncanakan, yang dikerjakan, pelayanan-pelayanan yang dinaikkan kepada Engkau, itu ada di bawah urapan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tidak dapat mengerjakan apapun di luar kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon selalu penyertaan-Mu kepada kami semua hamba-hamba-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua, sehingga pagi hari ini kami beroleh tuntunan yang baru lagi lewat kebenaran-Mu, agar hidup kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak keluar dari kebenaran. Urapi hamba-Mu, urapi firman yang akan kami dengar, menjadi kekuatan yang baru bagi kami pagi hari ini. Di
Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jemaat Hermon, Jemaat Efrata, senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah bebas dari pandemi. Baru saja Presiden Indonesia Bapak Jokowi mengumumkan bahwa tidak perlu lagi kita menggunakan masker, kecuali jika Anda sedang sakit untuk menjaga orang-orang di sekitar Anda perlu menggunakan masker. Kita sudah bebas dari COVID-19, tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, belum semua orang bebas dari dosa. Kesabaran orang sepertinya hanya selembar tisu Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali orang mudah emosi. Bahkan kalau kita perhatikan di jalan, banyak sekali orang melakukan kekerasan karena tidak bisa menahan emosi. Kesabaran seperti selembar tisu. Kita perlu Bapak Ibu Saudara tuntunan Tuhan untuk bisa mengatasi, menghadapi setiap persoalan yang terjadi di hari-hari akhir. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan datang untuk yang kali kedua. Dan keadaan sebelum Yesus datang, dikatakan dalam firman Tuhan, orang akan berbuat jahat dan bahkan makin jahat. Bahkan kalau boleh Bapak Ibu Saudara, saya berikan candaan gitu ya. Ketika setan melihat orang berbuat jahat, setan rasa kok manusia lebih jahat ya dari saya. Jangan-jangan hari-hari terakhir di akhir zaman ini banyak setan nganggur Bapak Ibu Saudara. Karena setan terkejut melihat manusia lebih jahat dari dirinya. Kejahatan begitu merajalela. Dan tidak semua orang bisa menahan emosi hingga tidak berbuat jahat. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu penebusan supaya hidup kita tidak dikuasai dosa. Bahkan sebaliknya, hidup kita jadi korban yang sejati di hadapan Tuhan. Saya beri judul tema khotbah saya pagi hari ini, korban yang sejati. Kita perlu penebus. Dalam perjanjian lama, setiap orang yang berdosa harus membawa hewan untuk dikorbankan supaya ia ditahirkan dari dosa yang diperbuatnya. Kalau kita berbuat dosa, kita mesti harus bawa hewan korban Bapak Ibu. Orang yang membawa hewan korban itu menumpangkan tangan ke domba yang dikorbankan. Tentu harus domba yang tidak bercacat. Di hadapan imam, ia menumpangkan tangan. Kalau kita mau baca lengkapnya, Bapak Ibu bisa baca di Imamat pasal 4. Di sana seorang harus menumpangkan tangan atas hewan korbannya. Ya, lalu hewan korban tersebut disembelih. Ada darah yang tercurah. Selesai itu, hewan itu dibakar sampai habis. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam sehari saja kita melakukan dosa sebanyak sekali, butuh berapa domba yang harus disembelih untuk kita dapat pengampunan? Rasanya tidak mungkin kita hidup bebas dari dosa. Konsekuensi dosa adalah hukuman. Dan kalau kita hidup dalam dosa, maka perjalanan hidup kita menuju kepada maut. Itu konsekuensi dari dosa. Dan kalau kita harus berikan hewan korban untuk penebusan, berapa banyak hewan korban yang harus kita persembahkan jika dalam sehari saja, katakanlah kita melakukan pelanggaran sebanyak sekali. Itu baru sekali dalam sehari.
Coba bayangkan kalau dalam sehari kita lebih dari sekali melakukan dosa. Setiap kita nggak bisa menguasai diri untuk tidak berbuat dosa. Dan setiap kali kita berbuat dosa harus ada hewan korban yang dipersembahkan. Karenanya hari ini kita mau sama-sama belajar melihat betapa besarnya kasih Tuhan buat hidup kita. Ia tebus kita, namun Ia juga mampukan kita untuk hidup kita tidak lagi dikuasai dosa. Sebaliknya, hidup kita jadi korban yang sejati di hadapan Tuhan. Yesus jadi domba sembelihan, supaya lewat pengorbanan Yesus, semua kita ditahirkan. Sama seperti dosa masuk lewat pelanggaran satu orang, demikian kasih karunia diberikan lewat pengorbanan Yesus supaya semua kita yang berdosa diampuni. Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bagian Allah telah diselesaikan Yesus dengan menjadi anak domba yang tak bercacat dan mati di atas kayu salib. Ia berikan kasih karunia kepada kita oleh karena ketaatan satu orang yang mau mati sampai naik ke atas kayu salib, supaya kita yang berdosa diampuni. Bagian Allah telah diselesaikan Yesus. Yesus telah berikan nyawanya untuk menebus kita. Demikian seharusnya kita berikan hidup kita untuk jadi korban yang sejati bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa berikan korban yang sejati di hadapan Tuhan? Bagaimana hidup kita bisa jadi korban yang sejati di hadapan Tuhan? Yang pertama, ada hati yang ditransformasi. Kita lihat sama-sama kisah yang dialami oleh Abraham. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram diminta untuk pergi tinggalkan keluarganya, tinggalkan tempat di mana ia tinggal, yaitu Haran. Abraham harus tinggalkan kenyamanannya untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Abraham harus berpisah dari orang-orang yang dicintai. Seolah Tuhan tuh kayak gak adil gitu ya. Kenapa harus Abraham yang pergi tinggalkan keluarganya? Kenapa enggak semua keluarganya ikut dengan Abraham menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah? Rasanya enggak enak, enggak nyaman ketika harus pergi meninggalkan orang-orang yang dicintai. Tuhan mau Abraham punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau Abraham benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan mau Abraham berubah. Tidak lagi hidup menurut kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Bersama dengan Tuhan, hati Abraham diubahkan. Abraham mengalami transformasi hidup. Yang namanya berubah pasti gak nyaman bagi siapapun. Tapi kalau kita mau hidup kita jadi korban yang sejati di hadapan Tuhan, maka kita mesti harus siap untuk diubahkan oleh Tuhan.
Kita mesti harus izinkan Tuhan pimpin hidup kita. Dan kalau Tuhan pimpin hidup kita, seharusnya dalam hati ada hasrat untuk ingin dekat dengan Tuhan. Abraham memang sudah tidak lagi dekat dengan orang-orang yang dicintai ataupun yang mencintainya. Sejak Abraham keluar tinggalkan Haran dan ikut tuntunan Tuhan, maka Tuhanlah jadi segalanya bagi Abraham. Tuhanlah pribadi yang satu-satunya Abraham makin cintai. Kenyamanan seringkali membuat kita malas untuk kita mencari Tuhan. Tuhan izinkan Abraham untuk tinggalkan tempat di mana ia tinggal bersama dengan saudara-saudaranya, supaya Abraham selalu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, hingga hidupnya benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Imannya makin kuat, rohnya makin menyala-nyala. Kalau kita ingin hidup kita jadi korban yang sejati, izinkan Tuhan transformasi hidup kita, mengubah hidup kita. Saya sangat senang sekali ketika ibadah lihat jemaat antusias. Saya percaya di hari-hari ke depan Tuhan makin lawat kita. Kalau saya lihat dari atas, ketika Bapak Ibu menyembah, beberapa mulai angkat tangan, mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan dengan gerak tubuh. Dan saya sangat diberkati ketika sama-sama dengan Bapak Ibu menyembah Tuhan. Saya berdoa biar setiap ibadah-ibadah yang kita jalani di hari Minggu selalu ada lawatan Tuhan. Hingga yang haus dipuaskan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang letih lesu dapat penghiburan dari Tuhan. Datang dengan kerinduan ingin jumpa dengan Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Kita diubahkan saat jumpa dengan Tuhan. Saat kita datang dengan sepenuh hati kita, maka kita akan mengalami perubahan. Wah, rasanya gak nyaman Pak Estu. Kanan kiri tak lihat kok, kayaknya angkat tangannya cuma setengah tiang. Ya kalau saya mau lebih dari setengah tiang, wah nanti dikiranya sok rohani. Enggak Bapak Ibu Saudara, kanan kiri kita enggak pernah tahu kedalaman hati kita. Dan saat kita ibadah, tujuannya cuma satu, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karenanya datang dengan kesungguhan hati, dengan segenap kerinduan, biar setiap kita alami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kita diubahkan. Harusnya sudah sejak lama mereka masuk tanah Kanaan, tetapi Terah memilih untuk berhenti di Haran. Mungkin karena memang faktor usia yang makin tua hingga badannya lemah. Bapak Ibu Saudara, jangan batasi kuasa Tuhan dengan segala kekurangan kita. Kalau kita masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, datang dengan sepenuh hati, sepenuh kerinduan, supaya hidup kita mengalami transformasi. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan keberadaan kita yang terbatas. Sebab kuasanya dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan lebih dari cukup. Maka itu tetap setia, taat, karena Ia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, kalau kita ingin hidup kita jadi korban yang sejati di hadapan Tuhan, maka kita harus tahu bahwa ego tidak bisa sejalan dengan penyembahan sejati. Ego tidak bisa sejalan dengan kehendak Allah.
Kejadian 13 ayat 9 sampai 10a. Waktu itu Abram dan Lot makin diberkati Tuhan. Dan ada banyak penjaga domba, gembala domba yang akhirnya saling berebut tempat. Baik gembala domba dari Abraham ataupun gembala domba dari Lot. Harta mereka makin banyak, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya mau gak mau mereka memutuskan untuk berpisah. Dan terjadilah percakapan yang tertulis di Kejadian 13 ayat 9 dan 10a ini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Abraham itu pamannya Lot, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya dia punya kesempatan untuk lebih dahulu memilih tempat mana yang akan dituju. Tetapi ia tidak gunakan kesempatan yang dia punya. Justru ia berikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat mana yang akan mereka datangi atau duduki. Abraham punya kesempatan untuk memilih lebih dahulu, tapi dia berikan kesempatan itu kepada Lot, orang yang lebih muda darinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau sejalan dengan kehendak Allah, maka jangan hidup kita dikuasai oleh ego kita. Abraham memilih untuk tenang dan taat apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Gak mungkin dong Abraham gak lihat apa yang dilihat oleh Lot. Tentu dia melihat apa yang dilihat oleh Lot. Ia lihat seluruh lembah Yordan yang banyak airnya. Bahkan dikatakan seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Abraham punya kesempatan, wah ini kalau saya suruh memilih, saya pilih nih tempat yang subur. Saya akan paman Lot. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abraham. Kalau hidup masih dikuasai oleh ego, maka kita gak akan bisa sejalan dengan kehendak Allah. Lot memilih tempat yang ia lihat, tapi Abraham berjalan menuju tempat yang Tuhan janjikan. Melangkah dengan iman. Bukan melangkah karena melihat, tapi melangkah karena percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Berserah pada kehendak Tuhan dan tidak lagi hidup dalam egonya sendiri. Abram melihat segala sesuatunya dengan iman. Lot melihat segala sesuatunya dengan apa yang dilihat oleh mata. Bapak Ibu Saudara, ego selalu ingin memuaskan apa yang dilihat, dirasa, diraba, semua yang berkaitan dengan panca indera kita. Dan apa yang ada di dunia ini selalu menarik buat semua panca indera kita. Tapi kalau kita hidup dalam iman, kita hanya tertarik dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karenanya, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ketika kita datang ibadah, kita tahu anak kita belum berubah, tapi kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Keadaan tidak membuat kita kehilangan semangat untuk kita menyembah Tuhan. Ada beberapa orang mungkin yang berkata, wah Tuhan belum jawab doaku. Nantilah kalau Tuhan sudah jawab doaku baru aku mau melayani. Mungkin ada beberapa berkata,
Kapan suamiku berubah, istriku sembuh. Tuhan, kalau minggu ini Engkau tidak menyembuhkan, aku kasih persembahan hanya setengah. Bayangin, kayak transaksi dengan Tuhan. Abraham gak pernah transaksi, oh Tuhan aku ini pamannya, boleh dong aku memilih lebih dulu, baru habis itu Lot yang pilih. Abraham benar-benar percaya bahwa jalan dan kehendak Tuhan itu yang terbaik buatnya. Ego tidak bisa sejalan dengan kehendak Allah. Kalau dalam hidup kita masih ada keinginan untuk mengatur Tuhan, maka kita tidak akan melihat kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Letakkan ego kita, Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan lawat kita. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat mengalami kelegaan. Tanpa Anda meminta, Tuhan mengerti dan tahu bagaimana keadaan anak-anaknya. Lot melihat taman itu begitu indah. Maka itulah yang dipilih olehnya. Selalu apa yang di dunia ini memuaskan semua panca indera kita. Kalau kita tidak hidup dalam iman yang kuat, maka kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Jangan jadi anak Tuhan yang transaksional dengan Tuhan. Kalau aku lakukan sesuatu dapat apa Tuhan? Kalau aku buat ini, aku perlu mujizat Tuhan. Kalau itu motivasi kita, maka kita hidup dalam ego kita. It's okay kalau kita butuh sesuatu, kita ungkapkan dalam doa apa yang kita butuhkan. Karena memang Dia penolong kita yang ajaib. Tapi kalau itu akhirnya membuat kita jadi makin kecewa dengan Tuhan, maka hati-hatilah. Jangan-jangan ego kita yang berkuasa. Mintalah maka engkau akan diberi. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Tuhan mengasihi kita. Ia tahu apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai kita minta apa yang kita ingini. Dan semuanya itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Minta, karena Tuhan jawaban doa kita. Tapi kita harus tahu kehendak Tuhan yang terbaik buat setiap kita, anak-anaknya. Hidup dalam kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana hidup kita bisa menjadi korban yang sejati? Totalitas mengasihi Allah. Waktu itu Abraham baru saja dapatkan janji Tuhan. Melalui Sarah ia dapatkan anak laki-laki dan anak itu diberi nama Ishak. Belum lama Tuhan sudah minta untuk Ishak dipersembahkan. Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ada ujian yang mesti harus dilewati saat seorang berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Kata mengasihi bukan hanya sekedar kata yang mudah untuk diucap oleh mulut kita. Kata mengasihi itu mesti harus diuji oleh waktu dan keadaan. Abraham menanti-nantikan janji Tuhan cukup lama, bahkan untuk mendapatkan Ishak ia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Mujizat terjadi. Alkitab mencatat Sarah sudah mati haid dan gak mungkin Sarah melahirkan. Tapi itu dibuat oleh Tuhan bagi Abraham. Ada mujizat yang luar biasa. Kita berpikir, wah
Ini Ishak adalah harta kesayangan Abraham. Ishak adalah segala-galanya bagi Abraham. Karena memang itu yang dijanjikan oleh Tuhan, itu yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Bahwa keturunannya yang akan dapat warisan melalui Sarah. Keturunan lahir melalui Sarah. Itulah anak yang akan dapat warisan dari Abraham. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang Abraham punya akan jadi kepunyaan anaknya. Semuanya. Tanpa terkecuali semuanya diberikan. Bukankah ini sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara? Kalau ada orang tua punya banyak sekali harta, lalu gak tahu mesti harus dikasih ke siapa, rasanya ada kesedihan di hati. Tapi ini Abraham sudah punya keturunan dari Sarah, lah kok malah diminta. Kita berpikir, wah selesai nih kisah Abraham. Susah-susah dia dapetin Ishak, sekarang Ishak diminta. Coba kalau kitab Kejadiannya gak dilanjut Bapak Ibu Saudara. Ya, berhenti sampai di pasal Kejadian 22. Wah mungkin kita berpikir udah deh selesai nih hidup Abraham. Mana mungkin dia kasihkan Ishak. Tapi lihat, ia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ia totalitas mengasihi Allah. Pagi-pagi betul dibawalah Ishak naik ke atas gunung. Dan dipersembahkannya Ishak di sana. Lalu terdengarlah suara Tuhan, Abraham, aku tahu hatimu. Hancur hati saya mendengar suara Tuhan yang berkata, Abraham, aku tahu engkau mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara, tekanan dan ujian akan memunculkan apa yang ada di dalam hati ke permukaan. Jadi kalau kita ingin tahu siapa dan apa yang bertahta dalam kehidupan seseorang, kita lihat bagaimana saat seseorang itu menghadapi ujian. Baik kenyamanan mungkin, atau sebaliknya masalah berat yang bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Ujian selalu akan menunjukkan apa yang dalam hati kita muncul ke permukaan. Dan kalau sampai Abraham berani persembahkan Ishak di hadapan Tuhan, karena yang sesungguhnya di hati Abraham hanya ada Allah. Ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Wow, kalau kita mau hidup kita jadi korban yang sejati, totalitas mengasihi Allah. Jangan pernah ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, kondisi kita, Tuhan lebih dari segalanya. Sebagai kesimpulan yang saya ingin sampaikan, dosa membuat manusia tidak berdaya untuk menang, bahkan makin terpuruk. Perlu ada penebusan. Kalau itu perbuatan baik, maka mustahil untuk kita menebus diri kita sendiri dari dosa. Banyak dosa yang kita lakukan daripada perbuatan baik kita. Kalau kita harus bawa hewan korban, berapa banyak hewan korban yang harus kita persembahkan. Karenanya Allah berikan anaknya yang tunggal sebagai korban sejati untuk pengampunan dosa kita. Supaya dalam Dia yang sudah mati bagi kita, kita dimampukan untuk hidup sebagai korban yang sejati bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mati buat kita. Ia mampukan kita untuk kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan pasti campur tangan dan kita dimampukan untuk berikan hidup jadi korban yang sejati bagi Allah. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Biar ini lahir dari hati kita, sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang bersama kami. Bahkan kalau hari ini kami boleh ada di hadirat Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kami, Tuhan mengasihi kami dan siap mengubahkan hidup kami. Biarlah pengorbanan Yesus terus ada di hidup kami. Kami boleh semakin taat, semakin cinta Tuhan, karena mengerti betapa dalamnya, betapa hebatnya kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa buat sepanjang hari ini, di mana hari ini ada hari libur, tapi biarlah semua anak-anak-Mu terus dalam naungan Tuhan, baik yang ada di Semarang maupun yang di luar kota, semuanya dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan jagai sertai luar biasa. Kami bersyukur dan menyerahkan semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan apapun yang dilakukan, kiranya menyenangkan hati-Mu, khususnya hamba-Mu Pak Estu yang sudah sharing firman. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, rumah tangga yang sukacita, masa depan yang luar biasa, menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Hari ini pasti kami lihat kebaikan dan kesukaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyengasihi selalu. Amin.